Halo co-friends, jika kita mempunyai bentuk soal seperti ini, maka yang pertama kita akan gunakan konsep, yaitu kalau misalnya kita punya dua bilangan atau lebih yang saling dikalikan di dalam akar, maka sebenarnya bisa kita pisah menjadi akar A dikalikan dengan akar B, dan seterusnya. Lalu selanjutnya di sini kalau kita mau sederhanakan, maka kita akan berkaitan dengan akar-akar sempurna. Yaitu misalkan di sini kalau akar 1 itu jelas nilainya adalah 1. Ini merupakan akar sempurna. Kalau contoh yang lainnya adalah akar 25 itu nilainya adalah 5. Ini juga salah satu bentuk akar yang sempurna. Sehingga berdasarkan konsep-konsep ini kita lihat pada soal yang A. Untuk soal yang A di sini adalah 5.000. Maka kalau misalnya 5.000 ini sebenarnya yang pertama kita bagi dengan 100. Maka kalau kita bagi dengan 100, maka di sini akan sama saja dengan 50. Sehingga 5.000 ini bisa kita tulis sebagai 50 dikalikan dengan 100. Kenapa kita bagi dengan 100? Karena 100 ini merupakan akar yang sempurna. Lalu 50 sendiri ternyata bisa kita bagi dengan 25. 25 tadi merupakan akar yang sempurna pula. Sehingga sebenarnya bisa kita tuliskan sebagai 25 dikalikan dengan 100 dikalikan dengan 2. Karena 25 dikalikan dengan 2 ini sama saja dengan 50. Sehingga karena ini adalah perkalian yang berada di dalam akar, maka kita bisa uraikan masing-masing. Yaitu akar 25 dikalikan akar 100 dikalikan dengan akar 2. Akar 25 sesuai yang sudah kita hitung sebelumnya, ini sama saja dengan 5. Lalu akar 100 ini akar sempurna itu nilainya sama saja dengan 10. Akar 2 karena tidak bisa kita uraikan lagi, maka kita biarkan ini apa adanya. Sehingga kita dapatkan 5 dikalikan 10 maka sama saja dengan hasil akhirnya 50 akar 2. Ini adalah jawaban untuk soal yang A. Lalu selanjutnya kita akan kerjakan untuk soal yang B. Untuk soal yang B, yang pertama kita lihat berapakah banyak angka yang berada di belakang komanya. Ternyata di sini sama saja dengan 6 buah. Maka kalau kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa, maka untuk soal yang B ini sebenarnya sama saja dengan akar kita ambil ujung angkanya yaitu 121 per karena ada 6 angka yang berada di belakang koma, maka di sini akan sama saja dengan 1 juta. Jadi bentuk pecahannya adalah 121 per 1 juta. Maka di sini kita akan gunakan konsep baru, yaitu adalah kalau misalnya kita punya di sini adalah dua bilangan yang saling membagi dalam bentuk akar, maka bisa kita pisahkan masing-masing, yaitu adalah akar A kita bagi dengan akar B. Berarti di sini kalau kita tuliskan ini akan sama saja dengan akar 121 kita bagi dengan akar. Untuk 1 juta sebenarnya yang paling mudah adalah kita bisa uraikan sebagai berikut. 1 juta ini bisa kita tulis sebagai 100 dikalikan dengan 100 dikalikan dengan 100. Karena 100 dikalikan 100 adalah 10.000. 10.000 dikalikan 100 itu sama saja dengan 1 juta. Sehingga di sini karena ini adalah perkalian yang berada di dalam akar, maka sebenarnya bisa kita urai menjadi akar 121 per di sini adalah akar 100 dikalikan akar 100 dikalikan dengan akar 100. Maka kita dapatkan di sini bahwa akar 121 karena dia akar sempurna ini nilainya sama saja dengan 11. Lalu akar 100 itu nilainya adalah 10. Lalu kita kalikan dengan 10 dikalikan dengan 10. Maka di sini bisa kita tuliskan sebagai 11 per 10 dikalikan 10 adalah 100. 100 dikalikan dengan 10, maka di sini sama saja dengan 1000. Sehingga di sini kalau kita ubah ke dalam bentuk desimal, ini akan sama saja dengan 0,011. Karena di sini dia itu 3 angka yang berada di dalam koma,
di belakang koma ini sama saja dengan per 1000. 11-nya kita taruh pada ujungnya. Ini adalah jawaban untuk soal yang B. Lalu selanjutnya di sini untuk soal yang C, langkahnya di sini adalah sama. Kita lihat dulu berapakah banyak angka yang berada di belakang komanya. Kalau kita hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 angka yang berada di belakang koma. Sehingga di sini bisa kita tuliskan dalam bentuk akarnya, yaitu kita ambil angka ujungnya 324 per, di sini kalau kita tuliskan angka di belakang komanya adalah 8, maka sama saja dengan 100 juta. Setelah sudah di sini, maka caranya sama, yaitu kita gunakan konsep ini. Berarti kita akan pisahkan masing-masing, yaitu akar 324 per, di sini kalau misalnya 100 juta, kalau kita uraikan dalam bentuk ini sebenarnya akan sama saja dengan akar 100 dikalikan dengan 100, kemudian dikalikan dengan 100, dikalikan dengan 100. Sehingga sesuai dengan bentuk konsep sebelumnya, karena ini adalah perkalian yang berada di dalam akar, maka di sini sama saja kita bisa pisahkan sebagai berikut. Akar 324 per, di sini adalah akar 100 dikalikan akar 100 dikalikan akar 100 dikalikan dengan akar 100. Sehingga di sini kalau kita hitung masing-masing ini, kita dapatkan ini akan sama saja dengan akar 100 itu adalah 10. Berarti di sini 10 dikalikan dengan 10, dikalikan dengan 10, dikalikan dengan 10. Lalu, cara menghitung akar 324 sebagai berikut. Yang pertama, di sini kita akan pisahkan 3 dan 24-nya. Di sini kurang lebih kita akan penggal lebih tepatnya. Lalu di sini kalau kita mencari akar 324, caranya kita harus mencari perkalian dengan angka yang sama yang mendekati nilainya adalah 3. Kalau 2 dikalikan 2, dia tidak mungkin karena nilainya adalah 4. Jelas lebih besar daripada 3. Maka pilihannya cuma 1 dikalikan dengan 1. Maka di sini sama saja dengan 1. Kemudian di sini akan kita kurangi. 3 dikurangi dengan 1, maka sama saja dengan 2. Lalu 24-nya ini akan kita turunkan. Selanjutnya langkahnya adalah kita jumlahkan angka ini. 1 ditambah dengan 1 ini sama saja dengan 2. Sekarang di sini kita harus mengisi titik-titik kosong ini dengan angka yang sama. Sehingga kalau bilangan ini kita kalikan dengan ini, hasilnya adalah 224. Maka pilihannya kalau angka belakangnya adalah 4, cuma yaitu adalah 2 atau enggak 8. Karena 2 dikalikan 2 adalah 4, 8 dikalikan 8 adalah 64. Tapi kalau misalnya di sini kita isi dengan 2, berarti 22 kalau kita kalikan dengan 2, ini sama saja dengan 44. Ini nilainya sangat jauh dari 224 ini. Maka jelas 2 ini dia tidak memungkinkan. Maka pilihan satu-satunya kita akan mencoba angka 8. Berarti kalau 28 dikalikan dengan 8, maka di sini kita akan dapatkan nilai yaitu 224. Dan ternyata nilainya di sini adalah sama. Sehingga kalau kita kurangi, ini akan sama saja dengan 0. Lalu yang mana bentuk akarnya? Maka di sini 1 dan 8-nya angkanya ini akan kita gabung. Sehingga akar dari 324 ini akan sama saja dengan 18. Sehingga di sini kalau kita sederhanakan bentuk ini, maka sama saja dengan 18 per 10 dikalikan 10 adalah 100. 100 dikalikan 10 adalah 1000. 1000 dikalikan 10 maka sama saja dengan 10.000. Sehingga di sini kalau kita tuliskan 18 per 10.000, kalau kita ubah ke dalam bentuk desimal, ini akan sama saja dengan 0,0018. Dan ini adalah jawaban untuk semuanya. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.